Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, nama saya Galang Arya Pratama. Saya mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Metro. Di sini saya akan mempresentasikan salah satu materi saya yang berjudul Hakikat Puasa. Tujuan saya di sini untuk menyelesaikan tugas saya dari dosen Mr. Samson. Dan ya, tanpa berlama-lama, mari kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi langsung saja di sini saya ingin membahas soal hakikat puasa. Oke, pertama, apa sih pengertian dari puasa? Puasa secara umum merupakan salah satu kegiatan yang dinilai sebagai kegiatan sukarela yang dilaksanakan dengan cara menahan diri dari makanan, minuman, atau juga bisa keduanya. Perilaku buruk dan semua hal yang memiliki potensi untuk membatalkan puasa tersebut selama masih dalam periode pelaksanaan tersebut. Di dalam agama Islam sendiri, puasa menjadi ibadah wajib yang harus dilakukan oleh umatnya. Hal ini dibuktikan dengan masuknya ibadah puasa dalam urutan ketiga di rukun iman. Oke. Next, jenis puasa dalam agama Islam. Dalam agama Islam, ibadah puasa dibagi menjadi dua hukum, yaitu jenis puasa dengan hukum wajib, dan yang kedua adalah jenis puasa dengan hukum sunnah. Puasa wajib merupakan jenis puasa yang harus dilaksanakan oleh umat muslim. Apabila seorang umat muslim berhasil melaksanakan puasa jenis ini, maka ia akan mendapatkan pahala. Dan begitu pula sebaliknya, apabila seorang muslim tidak dapat melaksanakan puasa wajib, maka ia akan mendapatkan dosa atau ganjaran. Puasa wajib yang saya kenal ada 4. Yang pertama adalah puasa wajib Ramadan. Puasa Ramadan merupakan kewajiban bagi umat Islam dan hal ini terbukti di surat Al-Baqarah ayat 185 yang artinya bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu serta pembeda antara yang hak dan yang batil. Oleh karena itu, siapa di antara kamu hadir di tempat tinggalnya atau bukan musafir pada bulan itu, berpuasalah. Siapa yang sakit atau dalam perjalanan lalu tidak berpuasa, maka wajib menggantikannya sebanyak hari yang dia tinggalkan pada hari-hari yang lainnya. Allah mengkehendaki kemudahan bagimu dan tidak mengkehendaki kesungkaran. Hendakkah kamu mencukupkan bilangnya dan mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu agar kamu bersyukur. Dari ayat di atas dapat kita simpulkan bahwa puasa Ramadan merupakan puasa wajib yang dilaksanakan setiap tahun oleh umat Islam. Oke. Next, yang kedua ada puasa yang disebabkan karena bernazar. Puasa nazar adalah puasa yang telah dijanjikan seorang karena dirinya berhasil mendapatkan suatu kebaikan. Dalam puasa nazar ini menjadi wajib untuk dilaksanakan karena janji yang sebelumnya telah ia panjat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagai contoh, ketika kita berkata, "Jika saya berhasil dalam ujian skripsi besok, saya akan berpuasa." Maka perkataan tersebut wajib untuk dilakukan apabila ujian skripsi dia berhasil. Oke, next. Itu puasa denda atau kafaroh. Puasa kafaroh merupakan puasa yang wajib dilakukan untuk mengganti puasa Ramadan yang rusak. Puasa ini wajib dijalankan apalagi bagi mereka yang merusak puasa Ramadan karena melakukan hubungan seksual. Oke. Dan yang keempat ada puasa ganti atau qadha. Puasa qadha merupakan puasa yang dikerjakan untuk menggantikan puasa wajib Ramadan. Berbeda dengan kafaroh, puasa qadha
itu dilaksanakan apabila seseorang dikatakan tidak sanggup karena aktivitas-aktivitas yang dikerjakan dan sesuai dengan ketentuan Allah. Seperti seseorang berpuasa qadha apabila ketika ia musafir, sakit, dan wanita haid. Oke. Next, kita akan membahas soal puasa jenis sunnah. Puasa sunnah merupakan jenis puasa yang apabila dikerjakan maka akan mendapatkan pahala, dan apabila tidak dikerjakan tidak mendapatkan dosa dan pahala. Dan contoh dari puasa sunnah itu ada banyak, tapi di sini saya hanya mengutip 5. Yang pertama itu ada puasa Senin Kamis setiap minggu, puasa sunnah 6 hari yang dilaksanakan pada bulan Syawal kecuali saat hari raya Idul Fitri, puasa sunnah Arafah pada tanggal 9 Zulhijjah untuk umat muslim yang tidak melaksanakan ibadah haji, puasa Tarawiyah pada tanggal 8 Zulhijjah untuk umat muslim yang tidak melaksanakan ibadah haji, dan puasa Daud atau sehari puasa besoknya tidak. Puasa ini dilaksanakan untuk meneladani puasa milik Nabi Daud. Okay. Next, kita akan membahas syarat-syarat wajib dan syah puasa dalam agama Islam. Sebelum melaksanakan ibadah puasa, alangkah baiknya kamu memahami apa saja yang menjadi syarat wajibnya. Syarat puasa terdapat 2 kategori, yakni syarat wajib puasa dan syarat syah puasa. Oke, jadi kita bahas satu persatu dulu. Yang pertama saya akan membahas soal syarat wajib puasa. Yang dimaksud dengan syarat wajib puasa adalah seorang yang dinilai wajib melaksanakan puasanya apabila memenuhi syarat-syarat berikut. Seperti yang contoh yang pertama, beragama Islam. Puasa sebagai ibadah wajib menjadi perintah Allah Subhanahu wa taala kepada umatnya yang beragama Islam. Ingat bahwa ibadah puasa adalah rukun iman yang ketiga. Tujuan dari puasa ini adalah supaya kita sebagai umat Islam dapat menjadi seorang muslim dengan pribadi yang muttaqin. Yang kedua, mempunyai akal sehat. Manusia yang mempunyai akal sehat adalah seorang yang tidak dalam kondisi gila. Berakal sehat berarti peranan penting dalam syarat wajib melaksanakan puasa. Mengapa? Karena dengan adanya akal dan pola pikir yang sehat, seseorang jelas dapat mengatur hawa nafsu yang dimilikinya. Selain itu, dirinya juga tidak sembarangan dalam melakukan perbuatan yang kira-kira dapat membatalkan puasa. Oke. Selanjutnya, sudah balik atau dewasa. Seorang dikatakan syarat wajib puasa adalah sudah balik. Akan tetapi, sudah baliknya ini berbeda-beda setiap orang. Untuk laki-laki, dikatakan sudah balik apabila sudah mengalami mimpi basah atau ikhtilam. Dan bagi perempuan, apabila dikatakan sudah balik ketika mereka sudah mengalami haid. Oke, next. Kita akan ada mampu menjalankan ibadah puasa. Mampu di sini maksudnya adalah seorang tersebut betul-betul memiliki kemampuan fisik dalam menjalankan ibadah puasa. 3 syarat yang sebelumnya disebutkan mungkin sudah terpenuhi semua, tapi fisik yang dimiliki tidak memungkinkan untuk berpuasa, maka dirinya tidak diwajibkan untuk menjalankan ibadah puasa. Seperti contoh, orang yang tengah sakit atau sudah berumur tua, maka dirinya tidak mempunyai kemampuan fisik dalam menjalankan ibadah. Walaupun dia memiliki syarat-syarat wajib seperti beragama Islam, punya akal sehat dan sudah balik, apabila orang tersebut fisiknya atau tidak mampu untuk menjalankan puasa, maka orang tersebut tidak diwajibkan untuk menjalankan ibadah puasa. Itu. Oke, dan yang terakhir, orang yang bertempat tinggal atau mukim. Bagi umat Islam yang telah memiliki tempat tinggal di suatu wilayah, maka wajib baginya untuk menjalankan ibadah puasa. Sementara umat Islam yang tengah dalam kondisi tidak bermukim atau sedang berpergian, atau biasa kita sebut musafir, maka tidak menjadi kewajiban untuk berpuasa. Seorang musafir tidak diwajibkan untuk menjalankan ibadah puasa, tetapi wajib menggantikan puasa tersebut pada hari lain. Selanjutnya, saya akan membahas syarat sah puasa.
Yang dimaksud dengan syarat-syarat puasa adalah seorang dinilai sah puasanya apabila memenuhi syarat-syarat berikut. Yang pertama, beragama Islam. Artinya, mereka yang kafir atau orang yang murtad tidak sah puasanya. Yang kedua, suci dari haid, nifas bagi perempuan. Sehingga puasanya orang yang dalam keadaan tersebut dinilai tidak sah atau haram hukumnya atas ketentuan ulama. Karena karena haid dan nifas itu dikatakan tidak suci menurut agama. Habis itu berakal. Maksudnya adalah tidak sah puasa bagi orang yang gila seperti yang disebutkan sebelumnya. Dan yang terakhir, telah masuk waktu puasa. Puasa dikatakan sah apabila dilakukan di waktu yang telah ditentukan. Puasa juga menjadi tidak sah apabila dilakukan di hari-hari yang haram untuk puasa. Habis itu, next kita akan membahas hal-hal yang disunahkan ketika menjalankan puasa dalam agama Islam. Yang pertama itu ada makan sahur. Hal ini sesuai berdasarkan sabda Rasulullah SAW yang artinya bersantap sahurlah kalian karena dalam sahur itu ada keberkahan. Hadis riwayat Al-Bukhari. Aktivitas sahur sendiri tercapai dengan menyantap sesuatu walaupun hanya sedikit atau hanya seteguk air. Waktunya adalah selepas tengah malam, utamanya ia diakhiri selama tidak sampai waktu yang diragukan apabila masih malam atau sudah terbit fajar. Yang kedua, menyegerakan berbuka sebelum sholat maghrib. Namun ini tidak tentu dilakukan setelah yakin masuk waktu maghrib. Jadi ketika dirasa atau sudah yakin memasuki waktu maghrib, maka disegerakan untuk berbuka puasa, karena itu adalah sunnah. Yang ketiga itu adalah mandi besar dari junub, haid, dan nifas sebelum terbit fajar. Agar bisa menunaikan ibadah dalam keadaan suci. Selain itu, untuk menyampingkan kekhawatiran akan masuknya air ke mulut, telinga, anus, dan sebagainya yang dapat membatalkan puasa. Jadi, sebisa mungkin untuk melakukan mandi besar sebelum terbitnya fajar. Yang keempat itu ada menahan lisan. Menahan lisan dari perkara-perkara yang tidak berguna, apalagi perkara haram seperti berbohong, mengumpat. Sebab semuanya akan menggugurkan pahala puasa. Dan yang terakhir, menahan diri dari segala hal yang tak sejalan dalam hikmah puasa. Walaupun ini nggak sampai membatalkan seperti berlebihan dalam mengadakan makanan atau minuman, bersenang-senang dengan perkara-perkara sejalan dengan keinginan dan kepuasan nafsu, baik yang didengar, ditonton, disentuh, diraba, dicium, dan sebagainya. Akan tetapi, semua hal itu tidak seiring dengan hikmah dari ibadah puasa. Jadi sebisa mungkin kita harus menahan diri dari segala hal yang tidak sesuai atau tidak sejalan dengan hikmah puasa. Next, kita akan membahas waktu-waktu dilarang melaksanakan puasa dalam agama Islam. Ibadah berpuasa dalam agama Islam ternyata memiliki waktu atau saat yang melarang umatnya untuk melakukan ibadah tersebut. Dan berikut ini adalah beberapa waktu untuk umat Islam dilarang atau bahkan sampai diharamkan untuk melaksanakan ibadah puasa. Yang pertama itu ada Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal. Agama Islam mengharamkan tanggal 1 Syawal bagi umatnya yang ingin melaksanakan ibadah puasa karena agama Islam menetapkan tanggal 1 Syawal sebagai hari sakral untuk umat Islam. 1 Syawal bagi umat Islam diperingatkan sebagai hari kemenangan untuk agama Islam. Yang ketiga itu ada Hari Raya Idul Adha 10 Zulhijjah.
Tanggal 10 Zulhijjah ditetapkan sebagai hari raya kedua oleh agama Islam. Pada hari tersebut, umat Islam diharamkan untuk berpuasa dan disunahkan untuk menyembelih hewan kurban lalu dibagikan kepada kerabat, serta fakir miskin atau orang-orang yang kurang mampu. Hal ini bertujuan agar mereka juga dapat merasakan kebahagiaan serta kegembiraan mengkonsumsi daging hewan. Dan juga ada lagi waktu-waktu yang dilarang seperti 3 hari Tasyrik, 11, 12, dan 13 Zulhijjah, hari Syak pada 30 Syaban, berpuasa selamanya, wanita yang sedang haid dan nifas dan belum mandi besar itu dilarang melakukan puasa. Seorang istri yang berpuasa sunnah tanpa izin dari suami. Jadi seorang istri harus ketika ingin berpuasa sunnah, dia harus meminta izin terlebih dahulu dari suami. Next, hal-hal yang membatalkan puasa dalam agama Islam. Ibadah puasa dalam agama Islam memberikan beberapa hal yang dapat membatalkan puasa menurut syariat puasa dan dalam agama Islam. Dan berikut ini adalah hal-hal yang dapat membatalkan puasa dalam agama Islam. Yang pertama itu adalah makan dan minum dengan sengaja. Makan atau minum secara disengaja dianggap sebagai pelanggaran dalam menjalankan puasa. Inti dari ibadah puasa adalah kan menahan diri dari makanan dan minuman, mulai dari sahur hingga waktu berbuka hingga maghrib. Namun jika seorang lupa atau secara tidak sengaja makan atau minum, puasanya dianggap tidak batal. Hal ini karena hal tersebut merupakan kesalahan atau ketidaksengajaan dan masih mendapatkan pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua itu adalah melakukan kegiatan seksual dan mengeluarkan air mani. Kegiatan seksual merupakan tindakan yang membatalkan keadaan puasa. Ketika seorang berpuasa, mereka diwajibkan untuk menahan diri dari segala bentuk aktivitas seksual atau ejakulasi dari fajar hingga senja. Ini termasuk ejakulasi yang disebabkan oleh hubungan seks, masturbasi, atau rangsangan seksual yang mengarah pada ejakulasi. Ejakulasi dianggap sebagai pemutus kesucian dalam keadaan puasa, dan oleh karena itu hal tersebut dapat membatalkan ibadah puasa. Ini seperti sebelumnya, yang makan dan minum, melakukan kegiatan seksual itu juga dilarang. Kenapa? Karena hal tersebut dianggap melanggar hakikat-hakikat puasa, yang dimana hakikat puasa itu menahan diri dari segala bentuk hal-hal yang dilarang oleh agama Islam seperti ejakulasi, apalagi seperti kegiatan-kegiatan seksual. Oke. Next, menyengaja muntah. Seperti dalam hal makan dan minum, seperti yang sebelumnya, jika seorang muntah dengan sengaja, maka puasa yang sedang dijalankan akan otomatis dinyatakan batal. Namun, jika muntah terjadi secara alami, puasa dapat dilanjutkan jika kondisi tubuh memungkinkan. Dan yang keempat, melukai diri sendiri hingga berdarah dengan sengaja. Ketika sedang berpuasa, tubuh harus tetap dalam keadaan suci dan tidak boleh mengeluarkan cairan termasuk darah kan. Jika seorang menyebabkan luka pada dirinya sendiri hingga berdarah, entah itu dengan mengelupas luka yang sudah mengering, menggigit bibir, atau melakukan praktik bekam, maka puasa yang sedang dijalankan dianggap tidak sah atau batal. Hal ini karena tindakan tersebut menyebabkan keluar darah yang bertentangan dengan kondisi puasa yang diharapkan tetap suci dan tanpa keluar cairan. Gitu. Dan yang terakhir adalah merokok. Merokok tidak hanya dianggap sebagai pelanggar terhadap kebersihan dan kesehatan tubuh, tetapi juga bertentangan dengan esensi ibadah puasa dalam Islam, yang menekankan pentingnya menjaga kesucian dan kesehatan diri. Asap yang dihasilkan saat merokok dapat menciptakan kondisi yang tidak sesuai dengan keadaan puasa yang diharapkan, yang mana menjadikan tindakan tersebut sebagai salah satu hal yang harus dihindari agar puasa tetap sah dan diterima oleh Allah. Oleh karena itu, penting bagi umat muslim untuk menghindari rokok selama berpuasa dan mempertahankan sikap sehat dan bermoral. Jadi merokok dianggap membatalkan puasa karena itu melanggar esensi-esensi dari ibadah puasa itu sendiri.
Jadi seperti sebelumnya, seperti makan, seperti kegiatan seksual, seperti muntah dengan sengaja, ataupun melukai diri sendiri. Kelima hal ini memiliki benang merah atau memiliki poin utama, masalah utama, yaitu karena hal-hal tersebut melanggar esensi dari ibadah puasa. Oke. Mungkin segitu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya harap presentasi ini berguna bagi semuanya. Dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.